Nona. Kami kembali. Nona. Bambu sebagai tulang. Kertas sebagai kulit. Semua arwah dengarkan kata-kataku. Kembali. Masuk. Sudah bertemu cucu yang dirindukan, kenapa masih belum puas? Kalau kamu tetap serakah, aku hanya membunuh, tidak menolong. Tenang saja. Nanti cucumu dan keluarga Yo akan aku jaga dengan baik. Selamat, Nona. Selamat, Nona. Segala hal di dunia tak bisa menandingi jentikan jari Nona. Kalian berdua selalu membuat masalah, bikin gak bisa main game online. Benar. Mulai sekarang, keluarga Yo tolong awasi mereka. Tapi, Nona, internet sudah bikin kamu jadi gadis rumahan. Siapa bilang internet jelek? Menurutku, internet ini sangat menarik. Aku hidup ribuan tahun. Belum pernah lihat hal semenarik ini. Tapi, Nona, mengumpulkan roh itu tugas yang diberikan oleh langit padamu. Nona, kamu sudah 10 tahun tidak keluar rumah. Iya, aku tahu. Aku sudah kumpulkan 9.990 batu jiwa. Tinggal 9 lagi, aku bisa pensiun dan main game di rumah. Cuma datang sebentar, biar aku lihat di mana batu jiwa ini. Keluargaan. Lihat saja, bagaimana anak itu 10 tahun lalu. Batu jiwa ini ternyata masuk ke tubuh Ansheng. Wer Henti? Siapapun berani masuk ke rumah An. Aku mau ketemu, cepat bawa aku untuk Kau gadis kecil, ada urusan apa? Tuan kami bukan orang yang bisa ditemui sembarangan. Cepat pergi. Tidak sopan. Ansheng harus panggil aku tuan. Saranku, cepat bawa aku ke dia. Kalau tidak, hati-hati pekerjaanmu terancam. Kalau kamu tuan keluarga kami, aku adalah Raja Surga. Jangan omong, cepat pergi. Kalau tidak pergi, aku tidak akan ramah lagi. Tidak baik, Tuan gila, cepat datang orang. Pakli, Master Wang, ayahku, Tuan Muda Chen, saya berpraktik 40 tahun, tidak pernah melihat penyakit seperti ini. Organ dalam tidak rusak. Dendam telah menggerogoti tulang, ilmu gaib tidak bisa menyembuhkan, mungkin hanya keluarga. yang bisa membuat Tuan An sadar. Cepat datang orang, ikat bapakku. Seseorang. Cepat tahan Tuan Besar. cepat pergi. Ansheng. Keluargaan kalian semakin ramai. Kessel. Kessel. Pak. Dia sadar. Cepat. Cepat bawa Tuan masuk beristirahat. Kamu siapa? Saya. Kenapa kamu di sini? Berani sekali berani menerobos keluargaan. Orang-orang. Bawa dia keluar. "20 tahun tak bertemu, sekarang bahkan seorang pelayan pun begitu sombong." Perligak Sir. Saudara-saudara, Serang.
Sekarang jadi orang baik susah kalau bukan karena pengen cepat pensiun. Aku malas peduli urusan ini. Kenapa? Baru tahu takut sekarang. An Wang Cai. Ingat nggak 20 tahun yang lalu nona besar ini selamatkan nyawamu? Nona and tolong selamatkan anakku. Demi keluargaan kami yang setia melayani turun-temurun. Sejak lahir, dia selalu sakit-sakitan. Tolong selamatkan dia. Namanya siapa? Apa namanya? And Yushi. Nama ini. Bocah nakal tidak bisa menangani. Nona Chowen. Nama yang diberikan. Wang Cai. Terima kasih. Nona An bernama. Bangun. Gambar kertas ini, jagalah baik-baik untuk dia. Nona Xian. Gadis ini terlihat sangat familiar. Kamu siapa? Datang ke keluargaan dan bikin masalah. Aku tidak peduli hebat kamu, pergi dari sini. Tunggu. Bolehkah aku tanya? Apakah Anda bermargaan? Bolehkah aku tanya? Apakah Anda bermargaan? Anak ini kelihatan menggemaskan. Kenapa sekarang sudah besar, tapi dia ternyata cukup dewa. Gimana kalau sekalian jadikan dia pelayan kecil? Ansin, Wanita ini pernah kulihat di suatu tempat. kakak ipar. Gadis Kalahaten tidak sederhana. Dulu dengar keluargaan kita didukung seseorang hebat. Apakah dia orangnya? Dengar-dengar memang aneh. Kulihat tatapan gadis itu. Seketika jadi tenang. Tapi Paman Wang jelas bilang, hanya orang Membangunkan kakakku. Benar, dia putri wanita itu. Nona An. An Wang Cai. 20 tahun lalu saat aku bertemu denganmu. Lupakan bahwa aku bertemu dengan ayahmu agar cepat selesai. Aku juga bisa pensiun. Kalau dia benar-benar keturunan Nona An. Mungkin, memang ada cara untuk menyelamatkan ayah. Nona An, silakan ikut saya. Berhenti. 20 tahun berlalu, masih berani datang ke keluargaan? Kamu juga kenal aku, An Sheng yang memberitahumu. Berani sebut An Sheng di depanku? kakak ipar. Sebenarnya siapa? 20 tahun yang lalu. Kakakmu hormat mengantar wanita keluar dari kediaman An. Ketahuan olehku tepat saat itu, masih saja menyangkal. Mengatakan aku adalah wanita cemburu. Jangan biarkan saya seumur hidup menyebut wanita ini. Wanita ini. Persis seperti dia. Penampilannya memang bagus. Pasti ya, keturunannya wanita itu kan. Kenapa? Datang ke Anja untuk apa? Well, mengakui asal-usulmu. Masih ingin menyelinap dalam kekacauan. An Sheng dirasuki roh jahat. Belum sepenuhnya hilang, kalian berdua masih memikirkan hal ini. Benar-benar menganggap diri sendiri, antagonis dalam drama keluarga. Keluar dari keluargaan, kami tak selamat datang padamu. Pengurus rumah, usir dia. Aku tidak berani. Tidak berguna, untuk apa kamu ada di keluargaan? Aku akan mengurus Tuan. Aku tidak peduli dari mana kamu tahu tentang penyakit An Sheng. Aku beritahu kamu, ibumu mencoba menggoda An Sheng tapi gagal. Sekarang nyonya keluargaan adalah aku, tidak boleh kamu menemui An Sheng. An Sheng bilang perempuan cemburuan, ternyata benar, sudah tua. Masih saja picik, kelihatannya, kamu cuma bertambah umur, tapi tidak bertambah akal. Saya kasih tahu kamu, penyakit An Sheng hanya saya bisa sembuhkan. Master dan Profesor Tok bingung. Kamu bisa selamatkan kakakku? Kamu cuma ingin mendekati kakakku. Lalu di keluargaan merebut sesuatu, kan? Saya merebut dari keluargaan? Keluargaan bergantung pada saya. Ngomong kosong.
kakakku akan baik-baik saja. Aku beritahu kamu, keluargaan kami dilindungi oleh orang hebat yang bisa segalanya. Selama dia ada, tidak ada masalah. Keluarga An telah menjadi pelayan, kepala keluarga tahu identitas. Sepertinya mereka tidak tahu siapa aku. Apa ayahmu sekarang setiap hari? Wajah pucat, bibir hitam, tidak sadarkan diri, mengamuk dan gelisah. Hanya orang dekat yang bisa beri ketenangan sejenak. Takut berpengaruh pada keluargaan. Gejala ayah tidak diungkapkan. Dokter yang tahu pun diam. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia benar-benar punya cara? Benar seperti yang Anda katakan. Kok kamu bisa tahu ini? Di keluarga An kita dilarang menyebarkan ini. Dari mana kamu tahu? Kalian harus tahu, jika penyakit Ansheng tidak diobati, dia tidak akan melihat matahari esok. Dia akan mengamuk tak terkendali. Meninggal dengan darah keluar dari 7 lubang. Nona An, apa yang Anda katakan itu benar? Lalu, kau punya cara untuk menyelamatkan ayahku. Berlebihan. Kau benar-benar melakukan apa saja untuk bertemu Ansheng. Kita bahkan tidak bisa membuat Ansheng tenang. Bagaimana bisa kau melakukan? Benar, Kendro. Kakakku temperamental dan aneh, tapi dia tidak pernah berniat jahat. Para master mengatakan dia tidak dalam bahaya. Kau bilang kau tidak akan menyelamatkan orang penting di keluargaku. Dia akan menyelamatkan. Nyonya, Tuan muda, buruk. Tuan besar hilang kendali. Cepat pergi lihatlah. Ternyata benar seperti yang dikatakan Nona An. Nona An, kumohon padamu. Selamatkan ayahku. Wangkai, maksudmu? Bu, aku tak bisa dia melihat ayah bahaya. Selesaikan semuanya aku bisa pensiun. Setelah selesai, tinggal 8 lagi. Jika ingin menyelamatkan ayahmu, ayo tunjukkan jalannya. Nona An, mohon ikut saya. Tenang saja, kakakku beruntung dan kondisinya serius. Tokoh besar keluargaan pasti akan menyelamatkannya. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Pergi cepat. Tekan lebih keras, Tuan terlalu kuat. Aku hampir tidak bisa menahannya. Bagaimana bisa Ansheng dirasuki oleh roh? Punching Ansheng. Kak, Ini kami. Kenapa denganmu, Kak? Tenang, tenang. Pak, aku bawa Nona An untuk bertemu Anda. Memang mesti pakai istrinya dan Wangkai yang berhasil. Bu, Hati-hati. Ini roh pengendali. Kenapa dendamnya begitu dalam? Bukannya kamu bilang bisa selamatkan kakakku? Kenapa sekarang lihat kakakku ngamuk? Diam saja di sini, tidak berani gerak. Tahu membahayakan masih maju, otakmu kena tendang keledai? Dulu Ansheng ketemu kami masih bisa tenang sebentar. Sekarang semakin parah. Barusan aku hampir saja. Kamu ini omong kosong. Kalau roh masuk tubuh, kewarasan semakin berkurang. Hanya orang terdekat yang bisa memecahkannya. Nona An, selamatkan ayahku. Aku tahu, ibumu yang ubah nasibku pasti kamu punya cara, kan? An Wangcai. Anak ini bodoh sih. Tapi tahu situasi. Wangkai. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana dia bisa selamatkan ayah tahun itu? Orang besar yang memberimu nama mana mungkin adalah wanita yang menggoda ayahmu dulu. Dia datang ke keluarga. Pasti punya niat buruk. Benarkan Wangcai, kenapa kamu minta tolong padanya? Apa menurutmu di hati ayahmu dia yang paling penting? Jangan khawatir, aku akan menyelamatkannya. Aku majikannya. Berhenti, datanglah orang-orang. Usir wanita ini keluar. Jangan biarkan mendekati Ansheng. Nyonya. Kita tidak bisa melawannya. Kamu. Kalian ini tidak berguna sama sekali. Apa gunanya kalian? Tidak mungkin. Keluargaan kita ini ratusan orang masih tidak bisa menangkap gadis kecil sepertimu.
mengambil satu spirit core saja begini sulit. Kapan aku bisa pensiun main game? Sudahlah. Kalau ada masalah, pukul dulu, baru bicara. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku yang akan menjadi kepala keluargaan nanti. Nona Ann, jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, maka aku kelak siap melayani kamu. Apapun yang terjadi, akan kulakukan tanpa ragu. Kalian tidak ikut bersama? Nona Ann, biarkan aku di depan. Kakak ipar, Tenang saja. Saya mengutus orang mencari orang keluarga kami layani turun-temurun. Pasti bisa menyelamatkan kakakku. Baiklah. Saya ingin lihat gadis ini. Bisa seberapa keras kepala. Bangunkan dia. ayah. Ini saya, Wang Cai. Bangun. Wang Kai. Ayah. Tuan rumah sudah bangun. Kakak. Kakak. Kakak ipar, orang itu aku selidiki di toko kerajinan kertas. Tenang saja, aku atur mengundangnya. Sebentar lagi sampai, bukan dia sama sekali. Asheng. Kamu baik-baik saja? Pak. Cepat sini, cepat. Kamu sengaja mencelakai kita karena tak bisa diterima, kan? Nona Ann, tolong selamatkan ayahku. Dia tidak waras, tak bisa membuatnya tenang, tak berdaya. Kamu bilang selamatkan Ansheng, mana buktinya? Aku lihat kamu ingin pakai tangan Ansheng untuk menghancurkan keluarga kami. Hati kamu jahat. Berisik sekali, kalau bukan karena Ansheng. Aku benar-benar ingin kasih kalian tamparan besar. Ansheng. Cukup. Mundur. Kakak. Ansheng sekarang tak sadar. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia memanggilnya ke sana, cari mati. Pantes. Sekarang kakakku tidak mengenali dia itu seorang wanita, hanya mencari jalan mati. Ayo buka, ngapain? Nona Ann. Bodoh. Kamu kira kamu pergi sekarang bisa menghentikannya? Dia bilang bisa menyelamatkan ayahmu. Mencari mati sendiri, tidak bisa menyalahkan kami. Palayan Tua and Sheng. Bert Emu Tuan. Fon. Nona kali ini muncul. Menyelamatkan nyawa Palayan Tua. Berterima kasih, kali ini muncul. Butuh bantuan, Anjia. Semua anggota Anjia Melalui API dan Air. tak akan mundur. Gak usah terlalu sopan. Aku juga ingin cepat selesaikan urusan ini dan pensiun. Kamu masih punya semangat, selesaikan urusan penting dulu. Nona Sia. Mangkika. Orang besar melandangi keluarga kita. Kakak ipar. Kita begini kepadanya, apakah kita habis? Dia terlihat baru berusia 20-an. Bagaimana bisa dia orang besar yang mengganti nama anakku 20 tahun lalu? Belum lagi menyembuhkan Ansheng. Tidak menutup kemungkinan Ansheng sembuh karena anak haram ini. Ingin cari alasan untuk menahannya. Bambu sebagai tulang, kertas sebagai... Ribuan roh mendengarkan perintahku. Kembali.
APA mungkin. Wanita ini punya kemampuan. Kakak ipar, gadis kecil ini bisa apa sih? Mungkin saja kakakku ikut main peran dengannya. Dia benar-benar menyembuhkannya. Akhirnya selesai. Ayah, Kakak, Ansheng. Ayah, kakak, Ansheng, ada apa? Ayah, cepat bangunlah. Ini yang kamu janjikan, selamatkan Asheng. Kalau Asheng mati karena kamu, saya akan buat sekeluargamu menemani dia. Ayah, katakanlah, kami sudah menerima putri tidak sah MU ke rumah kita. Berhentilah berpura-pura, Kak. Kak, kamu tak boleh celaka, ayah. Jika Ansheng bangun, Tahu mengucap kutukan kematiannya. satu orang akan kuberi pelajaran pada kalian. Membahayakan Asheng dan menghina keluargaan. Hari ini, aku harus mengajarmu, gadis kecil. Harimau diam, dikira kucing sakit? Aku tidak akan membiarkan kalian menindasku. Konyol, Nona An. Apakah kamu juga bisa mempertanyakan? Ansheng. Kamu memukulku demi dia. Apakah dia benar-benar orang penting di toko kertas itu? Kalian urus urusan keluarga dulu, waktunya bermain. Tapi, 20 tahun telah berlalu. Kenapa wajah tidak berubah? Dia tidak beda dengan gadis 20 tahun. Bahkan kecanduan internet. Cuma keturunannya saja. Menyembuhkan kakak hanya kebetulan. Kamu masih punya hati nurani, demi seorang gadis kecil, kamu memukulku? Hari ini aku harus mengirim gadis kecil ini ke pusat rehabilitasi kecanduan internet, kakak. Pasti kakak sudah dibutakan oleh gadis kecil ini. Lihat sikapnya. Dia orang penting. Diam. Tanpa tuan besar, keluargaan tidak ada sekarang. Keluargaan sudah ratusan, para pemimpin keluarga selalu melayani Nona di sisinya. Nona An, berhutang budi hari ini. Usia saya sudah tua. Bisa melayani Nona berapa lama lagi? Kalau Nona tidak keberatan, terimalah anak saya, Awa. Jadi Pelayan. Kakak, apa yang kamu bicarakan? ayah, aku. An Sheng Wangcai sebagai pewaris perusahaan. Akar kehidupan Lin Lin. bagaimanapun. Tidak mungkin jadi pelayannya. Awang. Bisa menjadi pelayan Nona. Itu adalah keberuntungannya. Kamu. Nona N. Kalau kamu tidak keberatan, tinggal di rumah kami dulu. Biarkan Awang baik-baik melayani Anda. Kedatangan kali ini ingin melihat bagaimana nasib anak beruntung itu. 20 tahun lalu mengganti nama untuk mengubah nasib, memakan banyak usaha. Dalam perjalanan Juga butuh seorang pelayan. baiklah. Saya terima kamu dengan terpaksa. Ini berkah luar biasa bagi anak kecil. Saya tidak setuju, kamu sudah tua pikun. Menyuruh putra meninggalkan karir di rumah. Demi seorang gadis kecil. Bangkai. Apakah kamu setuju? Apakah mungkin? Kamu meninggalkan hidup yang nyaman? Hanya untuk menjadi pelayan orang lain. Aku pewaris keluargaan. Seharusnya bertanggung jawab atas bisnis keluarga. Tapi Nona An mengganti namaku dan mengubah nasibku. Sekarang bahkan menyelamatkan nyawa ayahku. Kekuatan luar biasa ini. Bangkai. Kamu. Nona An. Beberapa hari lalu, aku meragukanmu. Itu salahku yang buta. Budi menyelamatkan ayah tak terbalas, saya An Wangcai. Bersedia menjadikan Nona An untuk melayani di sekitar Anda. Bangkitlah. Kamu anak kecil, cukup tahu diri juga. Ayah dan anak ini, kenapa terkena kutukan apa? Kakak ipar. Tenang dulu ya. Pasti gadis kecil. Pakailah semacam pesona. Hingga kakakku dan Wangcai nurut padanya. Dia punya kemampuan. Tetap tidak bisa meminjam suami dan anak orang untuk jadi budaknya. Iya. Kalau tidak bagaimana bisa dijelak, keduanya tidak peduli padaku. Malah melayani dia, ini pasti. Sihir membutakan mereka. Mengapa? Bebek yang sudah di mulut bisa terbang lagi.
Sesuatu tidak beres. Roh merasuki An Shenggong tidak kebetulan. Dua wanita bodoh. Nona and Seperti dewa di bumi. Bukan kalian berdua menodai. Bu. Jangan marah-marah. Saya sudah memutuskan. APA salah kita? Kakak, saya terima telepon sebentar. Halo, sayang. Baik, aku tahu. Aula peringatan Huanying sudah aku atur, tenanglah. Besok adalah pasti tidak akan ada masalah. Baik, aku pulang sekarang. Kak, Sudah larut malam. Aku harus kembali sekarang. Besok. Jamuan peringatan hari ke-7 kemudian Wangketa dan saudara par saya. Kamu harus datang. Mengantar Huanying dalam perjalanan terakhirnya. Ashin. Ada APA? Pasti beritahu saya. Kemangkit and Huan ing adalah kesedihan besar bagi keluarga and adik. Kamu harus jaga diri. Bibi. Apapun yang terjadi, keluargaan akan selalu jadi pendukung terkuatmu. Tunggu. Tunggu. Bagaimana? Kamu tidak bisa menetap di sini. Kamu mau naik kepalaku? Akan kuberitahu. Jangan memiliki pikiran jahat. Gelangmu, perhiasanmu, dari mana asalnya? Mengapa Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Gelang hadiah dari suami. Setelah Huanying meninggal, gelang ini muncul di tubuh. Tidak bisa melepaskannya meskipun mencoba Sekarang belum bilang yang sebenar. Gelang ini barang jahat. Masa iya? Kamu percaya Su Huanying? Bunuh diri? Yang mana? Kamu nakut-nakutin siapa? Aksen. Dia kok tahu? Soal kapan pemakaman Huanying? Pemakaman Huanying. Bukankah orang luar bungkam hanya kerabat yang tahu? Kamu bicara sembarangan, kamu. Biarkan Nona An selesai bicara. Kenapa kamu membela dia juga? Kalau keluarga An tidak bisa menerima semua membela gadis ini, maka aku akan ke keluarga Su. Ashin. Kenapa kamu galak sama Aksin? Dia menikah ke keluarga Su tidak mudah. Kehilangan putrinya, sulit tidak ada rasa kesal. Nona and Adikku tidak bermaksud menyinggung. Mohon maafkan. Ceritakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi di keluarga Su? 6 hari yang lalu, putri kandung adikku, Huanying, melompat dari gedung dan bunuh diri. Sejak itu, dia berubah menjadi orang lain. Nona An, biasanya Bibi sangat baik hati. Belakangan ini memang suasana hatinya agak tidak stabil setelah pemakaman. Tolong Nona An, jangan ambil hati. Kenapa kalian harus menjelaskan banyak pada dia? Asin memang gadis baik. Terjadi hal seperti ini. Tidak bisa lepas dari hubungan keluarga Su. Dulu, Asin menikah dengan keluarga Su. Saya bujuk sepenuhnya tapi tetap tidak berhasil. Sekarang bagaimana? Dijadikan sumber uang, tapi juga. Diam. Keluarga Su melakukan hal seperti itu. Aku cuma bilang aja, nggak boleh ya. Ini. Ayah dan anak keluarga Su itu terkenal. Prioritizing boys and superstitious beliefs. Siapa sih yang nggak tahu keluarga besar ini ikutan lingkaran ini karena hubungan dengan Ansin? An Sheng. Istrimu ini otaknya kurang jalan. Tapi instingnya lumayan tajam. Su Huanying bukan mati karena bunuh diri. Dan orang yang memasukkan bukti itu di rumah Su. Kalian berdua tidak mendengarku. Sekarang lihat hasilnya. Tunggu. Tadi kamu bilang aku otaknya lemot. Keluarga Su bukan cuma nggak berbakat. Tapi juga kejam sekali. Masih minta Nona An bantu Huanying dan Bibi. An Sheng. Dikuasai roh bukan tanpa alasan. Su Huanying merasuk ke dalam tubuhmu. Minta tolong sama Ansin. Masalah keluarga An kalian baru saja dimulai. Nona An. Maksudmu, roh yang merasuki ayahku adalah Huanying. Huanying. Kenapa merasa ku tebuku, APA? Keinginannya belum tercapai. Su Huanying masih muda dan tewas di tangan keluarganya. Bagaimana bisa tenang? Sibuk seharian, tak satu jiwa. Tidak bisa, harus solusi segera. Cepat pensiun. Ayah, Ibu, kita harus menyelidiki kebenaran. Membela keadilan untuk Huanying.
Pamanku berkuasa. Saya ingin membiarkan keluarga Su. Nona An, kamu menemukan sesuatu yang baru? Saya belum klaim. Paket hadiah online. Kalian ngobrol aja. Aku mau main game. Poning. Apakah itu kamu, Huan Yin? Poning. Apakah itu kamu, Huan Yin? Rasanya sakit sekali. Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Poning. 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 Jong ini benar-benar milik Huan Yin. Tapi setelah Huan Yin meninggal, gelang ini ada di tanganku, tak bisa dilepas. Apakah mungkin seperti yang dikatakan Nona An? Kematian Huan Yin bukan bunuh diri? Tidak mungkin, tidak mungkin. Video hari kejadian itu, aku sudah nonton ratusan kali. Bagaimana mungkin tidak tahu tentang kematian putriku sendiri? Keluarga lama Su lebih suka anak laki-laki. Siapa tahu kematian Su Huanying ada rahasia lain. Jangan bicara sembarangan, keluarga Su. Bergantung kekeluargaan, baru bisa sehebat ini. Ayadan anak keluarga Su pasti akan Merawat Ansin dengan baik. Seperti Dewi yang membawa kekayaan. Hal terburuk adalah orang tidak merasa puas. Gadis kecil ini akan membuat pesta ketujuh berantakan. Demi kebaikan. Keluarga Su telah melakukan. Apakah kamu pikir Saya percaya pada Nona An. Su berani melakukan ini, Pak. Sirkulasi darah yang aku akan membuat keluarga ini membayar harganya? Ini. Kakak, kenapa bawa dia ke sini? Bawa dia hebat. Tetapi, Tidak boleh mengganggu ketenangan Huan Yin. Begitu ya. Tenang saja. Penderitaanmu. Sudah ku tahu. Tunggu saja. Keluarga Su demi mencari anak laki-laki. Tidak ragu menyakiti keluarga sendiri. Tidak takut kena hukuman dari langit? Nona ini memang berani bicara. Kamu siapa sih? Kamu siapa berani omong sembarangan di rumah Su saya? Kamu bisa bicara pelan tidak? Aku takut anjing. kamu. Ansin. Orang di bawah keluargamu, bukan? Biarkan begitu banyak tamu terhormat menertawakan keluarga Su kami. Nona An, Anda tidak diterima di sini. Ini hari ketujuh setelah kematian Huan Yin, juga urusan keluarga Su. Tidak perlu orang luar seperti mengganggu. Angxin, bodoh. Bagaimana mungkin kau mengenali pencuri sebagai ayahmu? Apakah Tante percaya perkataan Nona An? Kematian Huanying pasti karena kesalahan peradilan. Kakak. Wangkai. Aku tahu kau peduli padaku. Tapi bukan urusan gadis gila itu. Mari, semoga beristirahat dalam damai dan bro, kamu bisa usir dia ga? Ansin. Kamu tuli. Otaknya bebal banget. Apa kasih sayangmu pada Su Huanying cuma ikut aja sama laki-laki keluarga Su? Apa kamu gak tahu kelemahanmu? Membuat putrimu tak bisa tenang selamanya. Gadis ini mulutnya tajam. Saya harus belajar darinya. Kimation Huan Ing adalah kepedihan hatiku. Kamu berpura-pura menipu keluarga Ing. Sekarang malah datang menggetak anak perempuanku. Hari ini adalah 7 hari setelah kematian putriku. Jangan terlalu melampaui batas. Jangan tidak sopan kepada Nona An. Ansin. Masalah yang dibuat oleh ayahmu. Akan segera terungkap kebenarannya. Angxin, Angxin. Dalam 2 hari, aku di rumah An, menunggumu 3 kali menghormat untuk memohon bantuanku. Poning. Jika kamu mati tidak tenang. Malam ini cari mama lagi, ya? Mama pasti cari cara selamatkan kamu. Mama.
Huan Ying, kenapa kamu maning? Apa benar seperti yang Nona An katakan? Kimashin Huan Ying. Bukan bunuh diri. Aku tidak pernah ingin anak durhaka itu mati. Guru cuma bilang, Huan Ying akan kehilangan kesadarannya sebulan untuk memandu bayi laki-laki. Tapi siapa sangka kan begini. Anak yang tidak berbakti. Suji Huai. Sekarang kami persembahkan darah anjing hitam. Mohon leluhur melindungi keluarga Su kami mendapatkan seorang putra. Nona An sudah tidur kan? Nona An main game. Baru saja siapkan tempat tidurnya. Nona An, Koki, tidak memakan pangsit buatannya. Saya bersikeras membungkus 3 jin, 1,5 kilogram. Dia memintanya. Kamu bilang belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini? Tante kecil ini luar biasa. Nona An akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sekalipun Anda memiliki kemampuan, kamu tidak bisa membawa kami, pewaris keluarga An diperlakukan seperti budak. Kamu mau apa? Mengapa membuat putra saya mengalami kesulitan ini? Menetap dan menjalankan bisnis selama 1 abad. Kekayaan miliaran. Semua bergantung pada Nona An. Bahkan jika dia ingin seluruh keluarga An, saya pun rela. Ayah. Nona An. Sebenarnya ada hubungan apa dengan keluargaan kita? Saya hanya ingat sepertinya 20 tahun yang lalu. Sepertinya dia mengubah nama saya menjadi Niming. Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya Nona An? Takeda Yang Tahu. Ayah memberiku foto ini saat aku kecil. Dia bilang, para kepala keluarga An dari generasi ke generasi adalah pelayan Nona An. Dilindungi oleh Nona An. Makanya keluarga An punya kekayaan dan status seperti sekarang. Jadi orang dari keluarga An. Benar dia ya kalau dia bilang Huan Ying kena ilmu hitam. Bunuh diri, ya. Kamu dan Asin hubungannya bagus. Seringla Nazihachijia. Minta dia cepat hubungi Nona An untuk cari tahu kebenaran kematian Huan Ying. Kalau. Keluarga Su benar berani menyentuh keturunan keluarga An. Aku pasti tidak akan memaafkan mereka. Baik. Baik. Wang Kaya. Foto ini. Nanti kamu yang simpan. oke. Saya pasti jaga baik-baik. Kamu bilang Nona An ini. Sebenarnya siapa sih? Tuan muda bisa bungkus pangsit sendiri. Tuan muda susun koki pagi ini. Bikin pangsit lobster laut hitam emas. Nona tidak lihat. Langsung buang ke sampah. Wah, dia pemarah banget. Seperti babi hutan cari makan. Cuma kalian yang berani ngomong. Kenapa kamu pukul aku? Kamu yang mulai duluan. Nona An. Pangsitnya sudah matang, aku yang buat dan masak sendiri. Kabala. Kulit tebal, isinya sedikit. Lebih buruk dari King Rongrong. King Rongrong itu siapa?
Bisa belajar dari mereka, bikin pangsit buat kamu. King rongrong itu 2 jejak roh yang kutemukan di pinggir jalan, kutaruh dalam boneka kertas. Jadi begitu ya. Nona An. Yang sering Anda sebut, jejak roh ini. Sebenarnya apa itu? Jejak roh ini adalah jejak pasca meninggal. Satu-satunya bukti keberadaan. Akhirnya, ini akan menjadi obsesi. Ingin masuk ke reinkarnasi dengan tenang. Maka obsesi ini harus dihapuskan. Jadi ini. King rongrong. Sudahlah. Waktu tanya jawab hari ini sudah habis. Cepat turun, saya kenyang, saya kenyang. Wang Kai. Bu, ayah, apa terjadi? Bibimu hilang. Awalnya aku ingin menasihatinya untuk mendengar kata-kata Nona An. Pagi ini sudah tidak bisa dihubungi. Telepon keluarga Su, dia tidak pulang tadi malam. Dia datang ke rumah kita. Kemana dia pergi? Pak, jangan khawatir. Aku akan mencarinya sekarang. Tunggu. Piringnya belum dicuci. Sudah waktunya, masih suruh anakku cuci piring? Aduh, mbak kecilku yang baik, tolong pikirkan sedikit ya. Nona An, saya akan mengatur pelayan untuk mencuci piring dan membersihkan kamar Anda. Ini. Insiden hilangnya Bibi terjadi mendadak, saya harus pergi. Ayah. Saya punya satu adik bodoh ini. Urusan rumah harus. Nona An, ini bukan. Ingin aku berlutut, kan? Aku, Ansin, bersujud meminta Nona An turun tangan, selamatkan putriku. Nona An, kumohon, selamatkan putri saya. Asin, ada apa denganmu? Aksen. Hari ini, seringkali bermimpi tentang Huan Ying, selalu mengatakan sangat kesakitan. Seluruh tubuhnya berdarah. Dia menangis memohon bantuan dariku Nona An. Tentang kejadian sebelumnya, saya yang salah. Saya tidak mengetahuinya, tapi Huan Ying tidak bersalah. Saya mohon selamatkan dia. Hanya dicari saat butuh, diabaikan saat tidak. Nona An. Adik saya sebelumnya. Dipengaruhi keluarga Su hingga menyinggung. Dia sekarang tahu salahnya. Tolong bantu dia ya. Nona An. Mohon Anda berlapang dada. Nona An, baik hati bantu Aksen. Anda begitu berkuasa. Pasti dapat balasan kebaikan. Saya hanya bilang dalam 3 hari. Ansin akan berlutut berkali-kali untuk memohon. Tidak bilang pasti akan bantu Su Huanying. Jangan memberi saya pujian berlebihan. Makan tidur main game, aku sudah cukup sibuk. Asal bisa selamatkan Huan Ying, bahkan nyawaku kuberikan. Sebagai ibu, hanya ingin tahu kebenaran kematian anakku. Susah sembuhkan Ansheng sebelumnya. Akhirnya tak dapat satu pun Lingzi. Cepat akhiri pensiun lebih awal. Keluarga An memang mementingkan hubungan keluarga. Benar-benar langka. Sudahlah. Bangunlah. Imbalannya ini. Saya terima ini. Saya sudah pakai segala cara, tidak bisa lepas gelang ini, tapi Nona An dengan mudah menyelesaikannya. Untunglah. Semuanya masih belum terlambat.
Terima kasih Nona An. Oh ya, Nona An. Sebelumnya Anda bilang kematian Huan Ying adalah oleh orang baik, bukan bunuh diri pada hari itu. Rekomen saya tonton berkali-kali sebelum Huan Ying melompat. Dia tidak minta tolong. Juga tidak melawan. Ini. Gelang ini adalah benda jahat yang menyerap energi hidup manusia. Bikin orang jadi gila. Akhirnya bunuh diri. Kegilaan. Nggak mungkin. Huan Ying dari kecil penurut dan baik hati. Dia nggak pernah buat masalah. Ansin. Keluarga Su, siapa paling ingin Su Huanying mati? Ansin. Kamu benar-benar nggak tahu? Sileng ayah metuanya yang suka anak lelaki, siapa lagi? Seandainya tahu. Dia selalu ingin aku melahirkan anak laki-laki. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Itu kan cucunya sendiri. Kakek Su bukan karena kematian Huan Ying. Dia menangis dan berdoa setiap hari. Bukankah dia berharap Huan Ying cepat bereinkarnasi? Kenapa dia membunuh cucunya sendiri? Tutup mulut kecilmu, diamlah. Seperti lebih khawatir daripada orang yang bersangkutan. Dia kan mertuamu. Xingran adalah anak kandungku. Otak ini. Memang kurang pintar. Lebih baik biar aku yang melayani Nona cilik. Kenapa dia bisa begitu kejam? Banyak bicara tidak ada guna. Ayo. Aku akan tunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Anakku yang malang, kau baru 18 tahun sudah pergi. Semua salahku. Jika saat itu ibu bisa lebih sering menemanimu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Orang yang sudah pergi, dan semua ini bukan salahmu. Lebih baik kita selesaikan masalah saat ini dulu. Asin, tetap semangat. Orang yang harus kita hadapi belum datang. Jangan sampai kehilangan semangat. Tenang saja. Aku sudah janji padamu, tidak akan membiarkan putrimu mati sia-sia. Aku pasti akan melakukannya. Pergilah. Buka kotak abu itu. Biar aku tunjukkan padamu. Di mana abu anak perempuanmu sebenarnya dikebumikan. Bibi. Jangan khawatir, Nona An adalah orang berbakat. Kematian Huan Ying pasti akan terungkap. Kamu adalah orang keluargaan. Keluargaan. Pasti akan mendukungmu. Aksayan. Jangan takut. Ma, Besok adalah ulang tahunmu. Ganti krim tanganmu. Besok, Aku beli yang lebih bagus. untukmu. Semuanya terserah kamu. Ma, Rambutmu dipotong bagus. Bagus. Poning. Kalau benar seperti yang Nona An bilang, kamu terkena sihir jahat. Aku pasti akan membuat orang itu. Daipengkang ribuan kali. Berhenti. Berani. Dasar bodoh. Apa yang terjadi ini? Xu Guolin. Pikir siapa berani mengganggu adik Lingin. Kamu. Ansin. Huan Ying. Membuat ribut berkali-kali apa yang kau inginkan. Huan Ying setiap malam. Berbicara lewat mimpi, ingin menyelamatkannya. Sebagai seorang ibu. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan? Diam. Angxin. Aku sudah meminta bantuan guru. Untuk berdoa bagi Huan Ying. Tinggal 1 hari lagi dan semuanya akan selesai dengan sempurna. Itu urusanku, kamu jangan khawatir. Mencari seorang gadis kecil untuk membuat masalah. Benar-benar konyol sekali. Ilmu hitam di dunia ini, aku sudah tahu semua. Tapi belum pernah lihat. Menggunakan abu orang yang sudah meninggal untuk ritual. Kecuali jika percaya tipu daya, jalan sesat. Omong kosong. Tipu daya apa? Kamu tak punya bukti. Dan menuduh ayahku. Kamu tahu. Siang malam selalu mendoakan Huan Ying. Berharap dia segera bereinkarnasi. Kamu itu siapa sebenarnya? Memang, sampai sekarang belum ada bukti. Katakan kalau itu benar jika Nona An ini hanya kebetulan. Menyelesaikan masalah keluarga dan saya akan mendengarnya. Membuka guci abu Huan Ying, mengganggu istirahat Huan Ying. Bukankah ini kesalahan besar? Tujuanmu datang ke keluarga Su. Memang.
Kamu menghina Huan Ying, juga menghina ayahku. Sekarang saya ingin memintamu keluar dari keluarga Su. Aku di sini hari ini dan tidak akan pergi. Kamu bisa apa? 3 bulan yang lalu, kamu memberikan gelang giok ini kepada Su Huanying. Kamu akui. Atau tidak? Bagaimana benda ini ada di tanganmu? Ya, 3 bulan lalu Huanying memang memakai gelang ini. Lalu sikapnya berubah seakan jadi orang lain. Dia terus mengurung diri di kamar dan tidak keluar. Lalu sifatnya berubah jadi semakin diam. Hingga bunuh diri. Ansin. Untuk mengungkap teka-teki kematian Su Huanying, buka kotak abu, maka kebenaran akan terungkap. Pikirkan sendiri. Angxin. Seperti orang kepepet cari jalan keluar. Meng undang peni puyalanan ini untuk bert indak semena-mena di ikelo agak sukita, kan? Kamu sebagai ibu, bagaimana bisa membuka kotak abu putri kandungmu sendiri? Melakukan hal tak bermoral seperti ini. Apakah gelang itu 3 bulan lalu kamu kasih ke Huanying? Benarkah? Itu hadiah dewasa untuk Huanying dari aku. Apa salahnya? Itu adalah barang keberuntungan dari Master. Ansin. Kelihatannya kamu terobsesi. Ayah sudah anggap kamu seperti anak kandung. Waktu kamu hamil, bahkan suplemen mahal dibelikan. Coba kamu tanya, ada berapa mertua yang bisa melakukan? Kamu belikan dia suplemen. Untuk bantu menjaga kandungan. Atau mau ubah jadi anak laki-laki, kamu sendiri pasti tahu. Kalau aku tidak salah, sekarang sudah era baru kan? Kok masih ada orang yang kolot dan percaya tahayul? Keluarga Su kalian ingin punya anak laki-laki, kan? Jangan pikir aku tidak tahu. Sia-sia aku selalu. Maaf, tidak melahirkan anak laki-laki. Sepertinya ini kelemahanku. Yang membuat Huanying meninggal. Ternyata begitu. Berani sekali. Ansin di keluargaan kami tak pernah diperlakukan buruk. Apakah kita tidak dianggap sebagai keluarga? Ayah dan anak sanggup kijam. Berusaha keras hanya demi anak laki-laki. Lalu kenapa bisnis keluarga Su ini harus diwariskan kepada anak laki-laki, Ansin? Keluarga Su sudah cukup baik padamu. Istri di keluarga lain, setiap hari melayani ayah mertua dan suami mereka. Pria di keluarga Su tidak perlu kamu layani. Bahkan sudah menyewa pembantu untuk melayanimu. Itu mas kawinku. Kepemilikan keluarga Su, rumah, pembantu, termasuk pemakaman Huanying ini, semua dibayai olehku. Di abad ke-21 ini, masih ada pria seperti Phoenix Man, bahkan dipilih oleh adikku. Zayang, kita kan satu keluarga. Apa yang milikmu milikku juga. Ayah memang sudah bingung. Lihat, saat Huanying lahir juga tidak apa-apakan. Masih berani menyebut Huanying padaku. Syukurin. Huanying gak tenang di alam sana. Ansin. Kamu mau memberontak ya? Masala and Exayan keluarga kami. Akan menghitung kembali satu persatu. Su Guilin. Kalau kamu berani bertindak lagi. Ingat, kamu tahu akibatnya. Benar-benar seperti ayah seperti anak, sama jahatnya. Ansin. Misteri kematian Su Huanying, kamu hanya perlu membuka kotak abu jenazah dan semuanya akan terungkap. Berhenti. Hehehe. Kemana bawa abu jenazahnya? Ini. Bagaimana bisa? Kemana kamu taruh abu itu? Bagus. Berani-beraninya mencelakai keturunan keluargaan, menghina anak-anak keluargaan. Sekarang hutang baru dan lama ini. Kami keluargaan akan membalas. Penderitaan darah. Menghina arwah. Keluarga Su kalian. Menjelaskan kepada keluarga and Tujihuai. Kau bilang. Kemana kau letakkan abu Huanying? Jelaskan. Keluarga Su telah hancur berantakan. Ansin, kamu memanjakan putrimu berlebihan. Itu membuat Huanying celaka.
Juga membuat keluarga Su celaka. Apakah kamu tahu? Gelang giok ini. Saya bayar mahal untuk dibersihkan oleh Master, benda dengan energi positif yang kuat. Untuk menahan. Roh jahat di dalam tubuhnya. Kalau tidak, Huan Ying. bukan hanya berubah total, bahkan menyakiti sendiri dan orang lain. Takutnya keluarga Su kita sudah lama hancur. Iya, sayang. Ayah ada benarnya. Huan Ying, setengah tahun mengurung diri di kamar. Lengannya penuh luka sendiri. Anak baik-baik bisa jadi begini? Mungkinkah terkena sesuatu yang kotor? Mana mungkin, tapi setengah tahun ini. Huan Ying seperti orang yang berbeda. Apa benar begitu? Dengga-dengga. Kepala keluargaan. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba sakit parah. Keadaan itu sama persis seperti saat Huan Ying sakit. Sangat mirip sekali. Gadis Kessel. Apakah kau menggunakan ilmu sihir? Membiarkan roh jahat merasuki keluarga dan Su. Membuat kami tidak tenang. Diam, jangan kasar pada Nona An. Berani kau melawan si nona besar. Keluarga Su kalian sudah tamat. Setan jahat. Jika dunia ini memang ada hantu, tak lebih jahat dari hati manusia tertentu. Ilmu yang diajarkan sang guru. Tidak lebih dari. Ilmu hitam dengan maksud tersembunyi. Pengusiran hantu apa? Menurutku malah membahayakan nyawa. Omong kosong, kekuatan guru sangat hebat untuk kebaikan keluarga Su kita. Untuk menjaga keturunan keluar, menganggap nyawa manusia tidak berharga. Bisa menggunakan ilmu hitam. Menyiksa anak yang tak bersalah. Ansin, kamu adalah ibunya. Percaya omong kosong ini. Dan tidak percaya pada putri kandungmu sendiri. Di dunia ini, Tidak ada hantu. hanya hati manusia. Yang paling besar. Hantu jahat. Ikuti aku. Nona An. Biar aku. Nona An, ini. Pecah. Wang Chai. Tabrak. Nona An. Ini. Nona An, ini. Bagaimana bisa keluarga Su kami punya tempat seperti ini? Apa-apa ini? Huan Ying. Hancur. Tidak. Tidak mungkin. Orang tua tahayul, kamu masih tidak mau mengakui. Ayah. Benarkah Huan Ying yang membuatnya mati? Su Jigua. Semua karena ketidakmampuanmu. Keturunan laki-laki keluarga Su. Akhirnya harus aku yang bertindak. Formasinya sudah selesai. Sekarang kalian bicara apapun sudah terlambat saya beritahu. Jangan pikir bisa menghancurkan pintu. Akan bisa menghentikan sungguh konyol. Launan. Ini ada apa? Huan Ying datang menuntut Nuava. Su Huan Ying, kamu sudah bebas. Keluarlah. Bagaimana bisa begini? Sudah bilang formasi selesai. Ansin akan mengandung anak laki-laki. Jangan mendekat. Pergi. Pergi. Gulen, tolong aku. Huan Ying, jangan sakiti kakekmu.
Ayah. Ayah. Ini karena ayahmu tak berguna. Kalau tidak, aku bisa membuatmu bunuh diri. Masalah ada awalnya. Kari dia. Vanuying. Ayah salah. Ayah dan aku tidak tahu apa-apa. Ayah salah, ayah salah. Apakah itu kamu, Huanying? Datang ke sini, nak. Mama kangen kamu. Ada apa ini? Jangan-jangan tante kenapa-napa. An Wang Chai, ubah kebiasaan burukmu. Benar-benar menyebalkan. Apa yang An Ying janjikan pasti akan ditepati. Bambu sebagai tulang, kertas sebagai... Wan Ganling, dengarkan aku kembali. Huaning, Huaning. Huaning. Maafkan ibu. Huanying. Keluarga Suemyu yang menyebabkannya. Su Jihuai, jangan cepat menyerah. Kejahatan yang kamu lakukan bukan hanya yang ini saja. Su Jihuai, orang yang kamu bunuh bukan cuma satu. Apa? Orang tua keras kepala, bahkan neraka ke-18 pun tidak mau menerima kamu. Tidak. Nona ini. Ayahku mungkin percaya tahayul. Terpengaruh orang lain, tapi tidak mungkin dia pembunuh. Pasti tidak mungkin, Su Guolin. Sekarang masih percaya dia adalah tahayul feodal? Putri kandungku dibunuh olehnya. Su Jihuai, aku tanya kamu, gelang ini sebenarnya milik siapa? Jalan ini. Ku beli dengan harga mahal. Minta master memberikannya berkah sebagai benda keberuntungan. Tidak melihat peti mati tidak akan menangis. Bikin kamu keras kepala. Su Jihuai. Guiyanhua. Kenapa kamu? Bu. Bu. Nenek sudah bunuh diri 5 tahun lalu. Apakah? Nonaen. Saya bilang cepat bawa pergi nenek mati ini, singkirkan dia. Saya bilang. Katakan. PA. APA yang dia katakan benar? Kau yang Tahu yang buat itu. Benar. Jalan ITU. Itu adalah pusaka keluarga Kuo Yunhua yang ikut dibawa saat menikah dengan keluarga Su. Perempuan jalang ini. Dia pantas mendapatkannya. Apa kau dengar diri MU sendiri? Ibu telah berkorban untuk keluarga Zhu. Kamu. Aku hanya membantunya sedikit. Hari itu, dia terpeleset dan jatuh dari tangga. Aku tidak menyelamatkannya, tapi aku juga tidak membunuhnya. Dengan kata lain, Kamu. diam saja melihat ibu mati dalam genangan darah. Lalu kenapa? Apakah mudah bagi keluarga kami, Su, mencapai posisi ini hari ini? Siapa menggelanji jalan saya singkirkan. Su Guolin, hati kamu terlalu lembut. Lanjutkan. Setelah Kuo Yunhua meninggal, jalan ini muncul di samping tempat tidur saya. Saya terus bermimpi buruk, bagaimanapun saya mencoba, tidak bisa lepas. Kemudian, saya dengar ada seorang guru di keluarga terpandang. Saya akan menemukannya. Meminta bantuan. Guru ini langsung tahu. Saya ingin seorang anak laki-laki. Dia bilang, gelang ini bisa membantu keluarga Su mendapatkan anak laki-laki. Selama, biar aku kasih ke Su Huanying saja. Jadi kamu bawa gelang penuh dendam ini ke tangan cucumu sendiri, biar dia yang menanggung dosamu. Su Jihuai, keluarga Su kalian, semua yang kalian miliki. Nama, ketenaran, kekuasaan. Didukung wanita-wanita ini, tapi kau perlakukan mereka seperti semut. Su Jihuai. Kamu tidak akan mati dengan baik. Huanying baru 18 tahun.
Kamu membiarkan dia menderita sebanyak ini. Pergi. Bambu sebagai tulang, kertas sebagai ribuan roh mendengar kata-kataku kembali. Ini adalah Ibu saya sedang menagih nyawa? Mana ada ilmu klaim nyawa? Su Jihuai. Dosa berat hanya ditakuti oleh kejahatan sebelumnya. Aksen. Semua ini salah ayah. Kita jalani hidup baik-baik, aku akan menebus kesalahan. Kau bisa maafkan aku? Kau masih bicara, anak perempuanmu sudah mati. Kau masih bela ayahmu. Sekarang sudah terlambat. Ashin. Kita pulang ke rumah An. Su Zihuai sudah kehilangan akal sehat. Lebih baik mati, pantas dia dapatkan. Su Guilin. Kami keluargaan. Banyak meminjamkan uang untuk membantu keluarga Su. Karena kamu suami Ansin, aku belum perhitungkan. Sekarang, aku akan buat keluarga Su kalian bangkrut. Tidak, tidak, tidak. Pakin. Bukan, kakak ipar. Paman besar, paman besar. Paman besar, jangan pergi. Paman besar, saya tak bisa tanpamu. Paman besar, keluarga Su tak bisa tanpamu. Paman besar, paman besar, paman besar. Kesepakatan yang bagus. Beli satu gratis satu. Bagus, bagus. Wang Cai. Ayo pergi. Keluarga Su sudah selesai. Nona An. Kamu siapa? Ada apa? Putri kecil, Yo Xiaoxia, Perinta Nenek Tertua Keluarga Zhu. Datang mengundang Anda untuk hadir di jamuan pemilihan penerus keluarga Yo. Keluarga You di Beijing, keluarga You di provinsi, keluarga You di Rong. Kamu cucu kecil Yo Xiaoyun. Bambu jadi tulang. Kertas jadi kulit. Wang Kan Lingzi, dengarkan aku. Kembali. Kumpulkan. Sudah bertemu cucu yang paling dirindukan, kenapa masih belum puas? Kalau kamu serakah, aku hanya akan membunuh, tidak menyeberangkan. Tenang saja. Nanti cucu perempuanmu dan keluarga Yo akan aku jaga baik-baik. Wang Caizi. Ayo ke keluarga Yo makan. Mobil di sini. Semua menunggu perintah Nona. Orang penting Keluarga Zhu. Lebih muda dariku. Nenek mungkin salah paham. N Wang Cai, tuan muda keluarga N, tetap menghormati gadis. Jelas kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Tuan Yan. Tuan Fu. Ayo coba. Teh edisi terbatas tahun ini. Orang biasa. Tidak saya jamu. Terima kasih undangan hangatnya, Tuan Li, Pak Fu. Mari kita coba. Baik. Ini teh enak, teh enak. Apa? Singgu. Jangan sambunyi lagi. Berangkat bersama yuk. Banyak. Kakak Mangindang, orang kaya Keluarga. Nenek jangan-jangan sudah pikun. Bisnis keluarga Yo ini. Mana mungkin bisa dipengaruhi oleh satu orang. King King. Jangan bicara sembarangan. Ini adalah wasiat buyut keluarga Yo. Lagi pula. Bukankah ini hanya soal beberapa kursi di pesta peralihan? Kalian berdua. Jangan kehilangan muka. Achang.
King benar. Keluarga Jukita. Tela makmur selama 100 tahun. Sekarang, biarkan pewaris keluarga Yo kita mengundang tamu ke pesta. Itulah yang Kehilangan muka. Kau tahu, kai mana mengundang orang penting ini? Itu pergi ke keluargaan. keluarga terbesar di Yangna. Bagus sekali. Apakah kakak akan datang? Aku harus berdandan dengan baik. Ju King. Berhenti. Mana ada gadis buru-buru mau cari pria. Setelah acara penyerahan jabatan selesai, aku akan membawamu ke rumah An untuk membicarakan masalah ini. Jangan menambah keributan dulu. King. Posisi nyonya muda di keluargaan ini. Hanya ada kamu. Jangan buru-buru. Tuan dan Nyonya. Putri besar kembali, ada di halaman. Apakah kakak juga datang? Apakah dia juga datang? Ya, Tuan muda N datang. Tapi, Cepat bilanglah. Bawa gadis muda. APA. Apakah keluarga Yo juga dibantu Nona An untuk bisa begitu berkembang? Nona An, Tuan Muda An. Acara penyerahan diadakan di kuil, harus menyiapkan upacara. Kalian bisa berjalan-jalan dulu. Akan mengirim seseorang untuk membawa kalian ke kuil. Terima kasih Nona Yo. Sudah lama tak jumpa. Tak disangka pohon ini ternyata sudah sebesar ini. Lumayan. Nona An. Seiya Tahu Keluarga ou Akan Mangalami Ben Kana Bezar c'est Tapi saya benar-benar tidak tega melihat keluarga Yo hancur. Bersedia c'est la mati menirakan Arwa Kepadaon. Un tuk mambantu, Andamant Kapek, Seiya Mon Nona en tolong bantu Seiya. Tolong bantu keluarga Jo. Seharusnya bisa menikmati umur panjang 100 tahun demi keturunan Yo yang kurang berbakat. Rela seperti ini. Dulu, saya hanyalah pelayan kecil yang Anda temukan. Hingga kini saya sudah berkeluarga dan bekerja. Semua ini, berkat perlindungan Anda, keluarga Yo bertahan. Seiya berharap Andamant bantu. Agar keluarga Yo bisa bertahan. Melanjutkan warisan. Sudahlah, bangun cepat. Gantung dulu kertas manusia di tengah altar kuil. Keberuntungan keluarga Yo kalian sebenarnya berakhir hari ini. Tapi, mengorbankan 10 tahun hidup untuk memperpanjang keberuntungan hanya sampai sejauh ini. Saatnya pewarisan keluarga Yo tiba. Biarkan ahli waris datang mencariku. Aku pasti akan terus merapalkan mantra untuk melindunginya. Terima kasih, Nona Xie. Enggak. Boneka kertas ini Jangan sekali-kali dilepas. Kalau tidak. keluarga Yo pasti akan hancur. Tidak disangka, aku cuma pekerja biasa. Ternyata ada harinya aku dapat perhatian. Karena kau sudah melayaniku 50 tahun. Ini satu-satunya kali. Yo Xiaoyun. Kejayaan atau kehancuran keluargamu ada di hari ini. Kakwanke. Kakwanke. Kakak Wang Kai. Nona Selasa. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Kakak Wang Kai. Kenapa kau menghindariku? Siapa dia? Ini Nona An. Nonao. Sudah tidak pagi lagi, saatnya pergi ke kuil keluarga. Bang Wang Chai wanita ini, sampai tidak memandangku. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Ah Cheng sedang di luar, segera datang. Kalian silakan ke sana dulu. Terima kasih.
Aku dengar. Sejak ibu keluarga Yao meninggal, bisnis keluarga Yao 100 tahun. Baru-baru ini menurun drastis. Benar sekali. Bahkan pesta penyerahan. Terlihat berantakan. Lihatlah. Di tengah ruang sembahyang. Ada orang-orangan kertas hitam digantung pakai tali merah. Kalau tidak tahu, pasti disangka ilmu hitam deh ya. Orang-orang. Ambilkan orang-orangan kertas itu. Orang-orang. Pergi ambil boneka kertas. Hari ini. Kenapa bisa barang sial itu? Tapi, Nyonya, kamu tidak ke kuil, jadi tidak tahu. Boneka kertas itu dipasang oleh Nyonya tua. 50 tahun, tidak ada berani menyentuhnya. Nyonya keluarga Yao meninggal 30 tahun lalu. Apa yang tidak bisa diambil? Hari ini pesta penobatan. Jika berani menunda, lihat saja. Iya, Nyonya. Jangan bergerak. Berani sekali kamu. Boneka kertas ini dipajang oleh Nyonya tua keluarga Yao. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengambilnya? Kamu wanita ini. Benar-benar gagal total. Ini boneka kertas. Tidak boleh digerakkan. Bu. Ini digantung oleh nenek. Tidak boleh digerakkan. Den orang penting tiba-tiba. Keluarga Yao segera meraih keberuntungan. Chang. Kamu bilang boneka ini digantung sendiri oleh Nyonya Yao, tapi sejak kematiannya, keluarga Yao kita terus terpuruk. Tidak ada kejayaan masa lalu. Saya melihat orang kertas itu menghitam. Pasti pertanda buruk. Saya ini bukan takut dilihat orang dan ditertawakan. Dia memang benar. Tapi dulu sebelum ibu meninggal, berpesan agar aku jangan pernah menyentuh. Dia memang benar. Tapi dulu sebelum ibu meninggal, dia berpesan padaku agar tidak menyentuh apa. Ibuku menjelang ajal pun bingung, tanya apa itu boneka kertas. Dia terus bilang, itu minta pada orang yang berpengaruh. Tapi benar atau tidak, siapa yang tahu? Hari ini Xiao Xiao pergi menjemput orang itu. Itu juga memenuhi wasiat ibu. Tapi hanya dengan satu orang. Bisa mempengaruhi fondasi keluarga Yao kita? Tuan. Kepala 3 keluarga besar dalam perjalanan ke sini. Pesta keluarga Yao minggu ini mengundang 3 keluarga terkenal. Saya pernah melihat mereka di berita. Kelihatannya keluarga Yao Tidak semiskin yang terlihat di luar. Memang benar. Hai, PAKju. Kalau sukses, jangan lupakan orang kecil seperti kami. Tentu saja tidak. Kenapa 3 kilo agar terkenal datang? Bulan lalu saya mencari kerjasama untuk Ju. Tapi ditolak mentah-mentah. Ah Cheng, aku bilang kan. Keberuntungan besar. Itu bergantung pada usaha manusia. Pastilah akumulasi keluarga Yao kita. Menurutmu, boneka kertas digantung di sini. Kalau ketiga orang itu melihatnya, bukankah mereka bakal tertawa terbahak-bahak? Usaha manusia adalah kuncinya. Usaha keluargamu. Tidak mungkin dipengaruhi oleh satu orang. Ambil saja. Tidak, jangan ambil. Itu wasiat nenek. Xiao Xiao. Masalah sudah berlalu, orang masih hidup. Nenek Yao meninggal lebih 30 tahun lalu. Boneka kertas, apa tidak boleh diambil? Kalau boneka kertas ini, kita ditertawakan. Pesta penyerahan tahta kamu bisa terus berjalan? Saya mau lihat siapa yang berani. Jimat ini. Dari Yao Xiaoyun, mengorbankan 10 tahun demi keluarga Yao. Kamu siapa? Nona, hari ini adalah pesta keluarga Yao. Kamu begitu ceroboh, rasanya tidak sopan. Tuan An. Bisa beri saya penjelasan tentang ini? Ayah. Ini dia Nona An dari keluarga Yao yang disuruh nenek untuk saya cari. Nenek Yao memikirkannya seumur hidup. Dia mengabdi pada orang hampir sepanjang hidup. Sekarang sudah berlalu puluhan tahun. Bagaimana mungkin jadi gadis muda seperti ini? Saat itu aku dirasuki nenek untuk mencari orang penting itu. Saat sadar, aku kembali ke rumah keluarga Yao. Tidak ada yang tahu. Bagaimana bisa kembali? Mungkin aku memang salah pilih orang. Jangan bicara omong kosong.
Aku telah melindungi keluarga Yo selama puluhan tahun. Pesta peralihan ini, aku tak bisa datang. Keluarga Yo kalian penuh drama ya. Kamu. Berani sekali kamu. Gadis kecil ini, baru berusia 20-an. Usaha keluarga You kami diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimana kamu berani bicara sembarangan? Kalau bukan karena Yo Xiao memohon, aku tidak akan peduli bodoh itu. Nona An, tolong hormati nenek moyang. Nama leluhur keluarga Yo tidak boleh disebut langsung. Industri di bawah naungan keluarga Yo. Bukankah kalian yang bawa kontrak? Memohon keluarga kami An menandatangani. Sekarang tidak peduli depan belakang? Nona An ini. Dia adalah penyelamat keluarga An. Jika kalian melawannya. Berarti kalian melawan keluarga An. Apa itu keluarga An? Orang-orang yang datang ke jamuan pewarisan keluarga Yo tidak kalah dengan keluarga An. Baiklah. Tidak masalah. Keluarga kami, keluar, seperti yang kalian inginkan. Sekarang. Segera batalkan semua kontrak dengan keluarga Yo. Mulai sekarang. Jangan bekerja sama dengan keluarga Yo lagi. Ini. Acheng. Kenapa buru-buru? Tanpa mereka, bagaimana keluargaan? 3 keluarga terkenal, semuanya punya aset lebih dari 1 triliun. Cukup untuk kita nikmati. Aku dengar. Belum lama ini Pak An Mengadopsi gadis kecil. Di Keluarga An, dia benar-benar berkuasa. Lihatlah Tuan Muda. Dia melindungi gadis kecil ini. Bahkan memanggilnya Nona. Mungkin saja. Kurang ajar. Kamu anak di luar nikah, berani bersikap kurang ajar di keluarga Yo, kamu menggoda kakak Wang Chai, hanya agar bisa lebih diterima di keluarga An. Kakak Wang Ke. Kamu bingung ya? Bagaimana bisa terpikat wanita? Yo King King. Yo King King. Kamu boleh bicara tentang aku, tapi jangan tentang Nona An. Aku pikir, aku dan keluarga Yo tidak ada lagi dibicarakan. Upacara perlindungan ini tak akan kulakukan lagi. Sayang sekali Yo Xiao. Menghabiskan 10 tahun usia. Demi kalian, orang-orang bodoh ini. Pergi sekarang. Berhenti. Anak keluarga luar Anya. Sungguh sombong dan angkuh. Berpura-pura menjadi bangsawan keluarga. Bahkan menghina leluhur keluarga Yo. Keluarga Ju. Tidak bisa menoleransi penghinaan ini. Benar seperti yang kamu bilang. Kekayaan keluarga Yo, semua berkatmu. Jangan bilang kamu punya kemampuan untuk ambil kembali harta keluarga Yo. Kalau bisa, silakan coba. Baiklah. Kamu pergi ambil itu. Segalanya akan terjadi. Keluarga Ju kami. Keluarga besar, bisnis besar. Kenapa dikendalikan oleh boneka? Benar sekali. Persis seperti yang kita inginkan. Aku kira itu apa? Hanya kertas ini. Apakah ada yang tidak bisa dilepas? Nenek menggantungkannya saat masih hidup, hanya untuk hiasan. Menurutku, kamu memang keras kepala. Nona An, bukan kita tidak percaya. Tapi. Warisan keluarga Yo selama 1 abad. Anda bilang ini karena boneka kertas. Ini bagaimana mungkin? Lepaskan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yo Cheng. Keluarga kalian sudah kehilangan kekuatan. Kurang dari 1 hari akan berhutang banyak. Tak akan bangkit selamanya. Bicara besar. Hina leluhur. Aku mau kau berlutut. Minta maaf pada keluarga U. Menurutku, yang harus berlutut adalah kau. King King, kamu. Nona An punya kekuatan sebesar itu. Nona An. Kami keluarga Yo menyesal. Mohon pengertian Nona.
Keluarga Yo menerima ganjaran. Mulai sekarang, jangan ganggu Nona An lagi. APA. Tanah di utara milik keluarga Yo. Bagaimana ada kecelakaan konstruksi serius? Ini, kalian. Apa yang dilakukan manajer konstruksi? A. Saham Yo telah di-short. Bagaimana mungkin? Siapa yang lakukan? Cepat periksa. Cepat periksa. Ada urusan di rumah, Pak Yo, kami pamit dulu. Aku juga pergi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini? Apakah mungkin dasar keluarga Yo benar-benar terkait dengan boneka kertas kecil ini? Bagaimana mungkin ini? Tidak mungkin. Pemimpin 3 keluarga terkenal semua harus datang. Aceng. Iya. Keluarga Fu, Li, dan Yan. Berikan kontrak pada saya. Keluarga Yo kita pasti bisa bangkit kembali. Siap-siap sambut tamu penting. 3 keluarga terhormat. Kenapa 3 orang tua menyebalkan datang? Aku akhirnya bisa menghilang selama 10 tahun. 3 keluarga terhormat. Bagaimana terkait dengan keluarga Yo? Benar, Nona An. Apa yang barusan kamu panggil mereka? Tunggu sebentar. Aku kasih tahu kalian, kali juga bersaing secara adil. Nona An mau kemana? Silakan pilih. Yangan main Kurang. Dasar tua bangka. Dulu kau pakai konsol game buat tipu Nona An ke rumahmu. Keluarga Li kalian paling tidak naik nilainya belasan miliar. Berhenti, berhenti. Tipu muslihat ini benar-benar tidak bisa menandingi 2 orang tua ini. Kalau itu Nona An, itu berarti Ahyu bisa selamat. Ayo pergi, kalau tidak akan mendapat masalah. Kenapa takut? Danga nama 3 keluarga terken aljadi takut? Tidak minta maaf kepada keluarga Jo. Hari ini. Tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Kedatangan 3 kepala keluarga membuat keluarga Yo lebih bersinar. Sungguh minta maaf. Tidak sempat mengundang kalian lebih awal. Undangan apa? Pergi sana main. Jangan ganggu aku kerja. 3 keluarga besar sambut Nona kembali. A. Ini. Selesai. Dia benar-benar pewaris keluarga Yo. Selesai. Keluarga Yo benar-benar hancur. Kamu sebenarnya siapa? Aduh, keluarga Yo ini benar-benar tidak tahu mensyukuri. Nona An datang ke rumahmu itu adalah berkah dari beberapa generasi. Lihatlah kalian, malah mengusir orang. Apa? Keluarga Yo kalian sudah jatuh. Jika tidak mengeluarkan, akan terlilit hutang. Tidak akan bangkit selamanya. Ya. Kamu wajah baru. Anak dari keluarga Yan. Kepada Nona Ana. Ayah saya meninggal beberapa tahun lalu. Sekarang mengambil alih keluarga Yan. Saya datang saat ini untuk meminta Nona An menyelamatkan istri saya. Jiwa ini luar biasa. Menarik. Kamu yang terpilih. Ayo pergi. Nona An, silakan lewat sini. Dia. Sebenarnya siapa dia? Aduh, bodoh. Keluarga Yo kalian mengundang Nona An seperti dewa. Tidak bisa mempertahankan. Aduh, hari-hari sulit ke depan. Kalian pelan-pelan adapia. APA. Ditutup, polusi lingkungan. Harus bayar ganti rugi besar.
Ochang. Pak. Nona. Cheng Zhen Manderita Penyakit Berase Bulan Lalu. Sejak tadi. Hanya bertahan dengan satu napas. Kenapa bisa begini? Keluarga yang kalian adalah keluarga dokter terbaik. Keluarga yang kami memang mahir dalam pengobatan. Tetapi. Hanya istriku yang tak bisa kuselamatkan. Namun Cheng Zhen masih ada harapan. Tolonglah Nona An. Selamatkan Cheng Zhen, bantu dia. Tidak perlu diselamatkan, dia sudah mati. Bagaimana mungkin? Nona An. Cheng Zhen. Masih ada napas. Kok bisa mati? Iya, Nona An. Kalau dilihat lebih dekat, bisa terlihat napas nyonya. Memang umurnya sudah habis. Tapi, jiwanya belum pergi. Masih ada keinginan belum tercapai. Jadi, dipaksakan bertahan. Dia sedang menunggu seseorang. Menjadi kenyataan. Jika benar seperti yang Nona An katakan. Sebenarnya kamu menunggu siapa? Hari ini akan tinggal di keluarga Yan. Bantu aku dan Siapkan kamar. Baik, Nona An, silakan. Ayah. Besok adalah peringatan 10 tahun paman kedua. Bagaimana harus menghadapinya? Adik bersikap rendah hati dan sederhana. Tidak perlu mengadakan acara besar. Keluarga pergi berdua saja sudah cukup. Ayah. Ini terlalu pelit. Ibu sakit lama tak sembuh. Di dalam kamar. Sering ada suara aneh. Aku curiga. Paman kedua yang melakukan sesuatu. Jangan bicara sembar. Kamu masih begitu memberontak. Masih percaya pada hantu dan monster. Besok. Pergiladan Persambakan du Pak. Itu sudah diputuskan. Omong-omong. Dermawan keluarga ya. Nona An sedang berada di halaman belakang. Jika Anda tidak ada kegiatan, mohon jangan mengganggunya. keluarga yang sebenarnya memiliki 2 artefak pengikat roh. Raih kekayaan. An Wang Chai. Sambut tamu. Nona An. Tengah malam begini. Menerima tamu apa? Tentu saja. Tamu yang tidak bisa kamu lihat. Cari. Kenapa di halaman belakang keluarga Yan ada hutan sebesar ini? Hanya ini. Apa? Tidak ada orang. Jadi nyata. Wow. Ini manusia atau hantu ya? Ilusi roh berpegang. Setelah orang meninggal, jika obsesi terlalu dalam, roh berpegang akan berwujud manusia. Ini siapa lagi ya? Ini keluarga Yan. Kenapa ada keinginan yang kuat seperti itu? Dia sepertinya masih mencari sesuatu. Dia sedang mencari seseorang. Mungkinkah dia mencari Yu Chengzhen? Yan Ning. Keinginanmu sudah jadi milik Bibi. Sebentar lagi, kebenaran akan terungkap. Halo. Kamu di mana, Cheng Zhen? Cheng Zhen. Cheng Zhen.
Masuk. Nona An. Kenapa bangun pagi hari ini? Siapa Tuan Kian? Jam berapa datang? Ngapain? Ngapain? Buka apa? Ngapain? Tuan Muda Yan. Nona, aku sepertinya tahu obsesi ibuku. Kamu, pendengaranmu bagus ya. Mendengarkan semuanya, ya? Kenapa? Kenapa langsung mati? Tidak perlu diselamatkan. Dia sudah mati. Nona, aku punya dokumen untukmu. Selain itu, saya ingin meminta Anda satu hal lagi. Apa itu? Barangnya sudah saya terima. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Mohon Nona An, Bantu Seiya. bunuh ibu saya. Omong kosong. Bagaimana bisa Anda memintanya membunuh ibu kandung Anda? Itu memang. Soal ini, saya setuju. Nona An. Selama Tuan Yu punya keinginan dan Nyonya Yu bernapas, bagaimana kita bisa membunuh orang yang masih hidup? Yu Chengzhen hidup lebih buruk daripada mati. Hanya bergantung pada satu harapan, menahan napas terakhirnya. Jika ingin dia pergi dengan tenang, harapan ini harus diselesaikan. Anda maksudkan surat wasiat yang ditinggalkan ibu saya. Tidak bisa bersama semasa hidup. Berkubur bersama setelah mati. Bu Yu ingin berbagi makam. Kita tidak bisa memakamkan Yan Ziheng. Sekali jalan bawa dua. Yang ingin dimakamkan bersama adalah Yu Chengzhen. Ini Yan Ning. Yan Geng. Masalah ini, kamu seharusnya tahu. Benar, Nona An. Aku tahu. Ibuku menikah dengan keluarga Yan, selama puluhan tahun ini, aku sering melihatnya sendirian. Menangis di depan makam paman kedua di malam hari. Nona. Ini sesuatu yang seharusnya aku bantu ibuku. Nona. Tolong bantu saya. Bantu bebaskan ibu saya. Hari ini hari peringatan Yan Ning. Terima kasih sudah mengingatkan, Nona. Saya harus pergi memberi penghormatan ke paman kedua. Sungguh nyata. Kalau bukan hari peringatannya hari ini, aku hampir melupakan Yan Ning. Masih tidak terpikirkan. Kamu bertahan dengan napas terakhir, tapi masih memikirkan dia. Aku pikir, hanya penyakit aneh. Aku memanggil Nona An, tapi tak kusangka. Kamu ternyata sakit karena rindu. Hahaha. Ini konyol sekali.
Hari ini aku akan memberitahumu. Yan Ning. Aku sendiri yang mendorongnya ke danau. Di dalam peti itu, yang kamu sembah setiap hari, bukan dia. Tulang belulang Yan Ning. Sudah lama habis dimakan ikan. Ah. Aku membesarkanmu selama ini. Kenapa kamu masih mencintainya? Aku beritahu kamu. Kodilairkan, un tuc mange à 10 000 écus. Kematian adalah hantuku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Baiklah. Sudah larut malam. Adik laki-laki saya yang baik itu harus diberikan kepada saya. Pergi untuk mempersembahkan dupa. Paman kedua. Aku sudah menyalakan dupa. Paman kedua. Setiap utang ada pelunasan, setiap dosa ada balasan. Mon di Jalan Aki. Ingat siapa musuhmu. Jangan sakiti mereka yang tidak bersalah. Pergila. Tunggu. Nona An, kenapa Anda datang ke sini? Dengan masalah besar di keluarga Yan. Sebagai tamu, tentu saja saya ingin memahami situasi. Nona. Adik laki-laki meninggal lebih. Urusan pemakaman susah diatur. Hal kecil seperti ini tidak perlu repot-repot. Nona An, silakan melangkah dulu, makan dulu. Aku cara menyelamatkan Yu Chengzhen. Yan Ziheng. Kamu dengar atau tidak? Kamu dengar atau tidak? Benarkah? Apakah kamu benar-benar bisa selamatkan ibuku? Nona. Silakan bicara. Wallonek Gunung API Menyelam Lotan, Yan Zieng. Tak akan mundur. Tidak serumit itu. Hanya perlu mengulang ritual penguburan dan mengubur Yan Ning dengan layak. Yu Chengzhen bisa bebas. Nona. Kamu mungkin tidak tahu. Adik bungsu saya. Dia meninggal karena bunuh diri di danau. Penuh dengan dendam. Waktu itu kami memanggil ahli Feng Shui terbaik. Nona. Jadi makam ini tidak bisa dipindahkan. Iya, Nona An, bukan karena tidak mempercayai Anda, tapi masalah Feng Shui. Anda mungkin tidak tahu. Sejak paman ketiga meninggal, keluarga Yan sering mendengar suara-suara aneh. Jangan bicara sembarangan. Nona. Masalah ini memang sulit diatasi. Lagi pula, ibu sangat memanjakan adik. Setiap hari Merawa Donggon Sip. Berdoa dan membakar dupa. Nona An. Kepala keluarga yang bilang mengundang ahli untuk memilih lokasi pemakaman. Ahli itu. Apakah sama dengan yang diundang oleh Suzy Huai si tua itu? Adalah orang yang sama. Aku tanya padamu, gelang ini sebenarnya milikmu atau bukan? Aku menghabiskan banyak uang.
Minta ahli memberkati itu sebagai benda keberuntungan besar. Ini sangat aneh, setiap kejadian supranatural. Semuanya ada guru ini. Akhirnya kepala kayu itu mendapat pencerahan. Kuburan ini harus dipindahkan. Aku ingin lihat siapa yang berani ganggu ketenangan Aning. Bu, Nenek, Aning adalah anak yang kusayang. Meninggal di usia muda, dia meninggal dengan tidak tenang. Keluarga yang kami tidak butuh gadis kecil seperti kamu untuk berkomentar di sini. Tidak peduli siapapun kamu. Silakan pergi. Nyonya, kamu yakin Yan Ning bunuh diri? Jika bisa pergi dengan damai, mengapa arwahnya tidak bisa tenang? Anak keluargaan benar-benar berani. Ini urusan keluarga Yan, bukan urusan orang luar. Bu. Ini Nona An. Keluarga yang dibantu olehnya bisa sampai sejauh ini. Aku tidak peduli siapa dia. Makam Aning. Tidak boleh dipindah. Kuburan tidak bergerak. Yu Chengzhen tidak akan tenang. Tidak akan menelan ini begitu saja. Kamu bicara omong kos. Bagaimana mungkin Aning mati sia-sia? Yan Zhihengyi, saya tanya kamu, bagaimana Yan Ning meninggal? Apakah kamu mengaku bersalah? Apa maksudmu? Masa bisa Ziheng keluarga kita membahayakan saudara laki-lakinya sendiri? Ayah, apakah itu kamu? ayah, jawab dong. Bagaimana mungkin kamu membunuh paman kedua? Belum lihat peti mati belum nangis. Ning fan. Neng. Berani sekali. Tak tahu bagaimana kamu punya kemampuan ini, tapi di keluarga Yan, tak akan pernah mengizinkan hal memalukan ini terjadi. Ibu. Ini. Ini bukan Ning Er-ku. Waktu kecil Ning Er. Demi menyelamatkan Jihang. Jari kelingking kiri dipotong oleh seseorang. Tapi tangan kiri tulang ini utuh. Jadi, Di mana paman kedua sekarang? Benar-benar Nona An. Ingin mengundang Nona kedua untuk menyelesaikan penyakit aneh Cheng Zhen tidak terpikirkan. Ternyata mengungkit kejadian 10 tahun lalu. di mana Ning Er saya? Ning, Dari kecil hingga besar. Kapan kamu pernah melihatku dengan sungguh-sungguh? Kamu memberikan semua perhatian pada Yan Ning. Kapan kamu pernah melihatku dengan sungguh-sungguh? Meski mewarisi keluarga Yan, aku sudah berusaha sekuat tenaga, meski aku memegang ini di tanganku. Kalian berdua dengan Yu Chengzhen tidak pernah melihatku dengan sungguh-sungguh. Kalian berdua dengan Yu Chengzhen bahkan tidak pernah melihatku secara langsung. Meski begitu, aku memiliki segalanya yang dimiliki Yan Ning. Kalian tidak pernah mencintaiku. Kizian Bengen. Apa yang kamu bicarakan? Lihat. Itu Nyonya Yu. Bu. Menjadi nyata. Yan Zhiheng. Aku sudah mati. Kau tak bisa menghalangiku lagi. Aku sudah bersumpah. Bersama Yan Ning dalam satu liang lahat. Kau telah memaksaku menikah puluhan tahun. Belum cukupkah? Bisa tidak melepaskanku? Bambu jadi tulang. Kertas jadi kulit, kertas Wan Pingling, dengarkan aku. Pulang. Sewaktu hidup tidak bisa bahagia, setelah mati berbagi maka, cinta sejati ini jarang ditemui selama ribuan tahun.
Yan Ziheng, penderitaanmu akan hidup selamanya dalam sakit kehilangan cinta sejati. Perlahan rasakanlah. Masih kurang 4. Wang Cai. Pergi. Nona An. Terima kasih Nona An mengungkap kebenaran ibu dan paman. Seiya Yanzheng. Bersedia layani Nona An. Jika Anda tidak keberatan. Tuan Yan, Tuan. Ini soal giliran, ada yang dulu ada yang belakangan. Nona An. Bagaimana menurut Anda? Tidak terlalu bagus. Lumayan bagus. Nona An. Saya janji. Nanti kerja lebih, bicara sedikit. Kalau Anda merasa ada yang salah, saya bisa ubah kok. Tapi, ya. Saya sudah punya seseorang di sisi saya. Setelah Wang Cai mati, saya akan menghubungi Anda lagi. Nona An. Tujuan kita berikutnya adalah Kembali ke toko kertas. Nona. Selamat datang kembali. Pria ini siapa? Pekerja baru yang kalian rekrut. Oh, jadi kalian berdua adalah King King dan Rong Rong. Benar-benar gila. Aku nggak nyangka suatu hari. Bantuin 2 orang kertas bikin pangsit. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Nggak ngerti deh, Nona suka apa darimu? 2 nyonya besar. Aku cuma punya 2 tangan. Mau cepat gimana lagi? Mulu. Seolah-olah kalau hari-hari lewat dengan tenang juga nggak apa-apa. Toko kertas ini belum pernah seramai ini. Wang Ke. Ada yang butuh jas. Nona An. Kali ini arwah siapa? Nona An, tunggu aku. Kembalikan pada kalian. Nona An.